Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Oke, kebijakan fiskal berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus yang berarti pemegang kekuasaan atau keuangan pertama ketika zaman Romawi kuno, yang harfiahnya punya arti tas atau keranjang. Sementara jika di bahasa Inggris kan, fisk berarti perbendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam sebuah sistem negara atau kerajaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, yaitu berupa pajak. Kebijakan ini diadakan supaya pemerintah bisa mengatasi persoalan pembangunan dalam negara. Instrumen kebijakan fiskal adalah APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui unsur APBN ini, hanya belanja atau hanya pembelanjaan, pengeluaran, dan pajak yang bisa diatur pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilakukan untuk mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian negara ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kalian pernah dengar nggak ada kebijakan moneter? Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi, kalau kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter itu dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia ya. Selain itu, kebijakan moneter memang dijalankan oleh Bank Sentral, tetapi pemerintah masih bisa campur tangan melalui kebijakan-kebijakannya, seperti aturan peredaran uang dan kredit perbankan. Oke, lanjut. Tujuan kebijakan fiskal: mencegah pengangguran, membuka lapangan kerja yang luas, menstabilkan harga lewat penggerakan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN, menjaga stabilitas harga agar terhindar dari inflasi, memicu pertumbuhan ekonomi, mencapai keadaan sosial, mendorong perkembangan investasi. Oke, jenis kebijakan fiskal ini ada dua loh. Yang pertama ekspansif, yaitu implementasi kebijakan dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak. Yang kedua kontraktif, yaitu implementasi kebijakan dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak. Oke, kita lanjut. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana yang akan dialokasikan. Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam penggunaan dananya. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu kalau fungsi alokasi itu berguna untuk menentukan berapa banyak dana yang akan disisihkan dan kemana tujuannya kan. Dan sedangkan fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana 3 triliun untuk program kesehatan. Ya, seperti itu contohnya. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan memengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjut. Oke, instrumen kebijakan fiskal. Agar tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai, dibutuhkan beberapa instrumen yang mendukung, yaitu pajak dan belanja negara. Pajak bisa disebut sebagai instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal ini. Untuk meningkatkan pembangunan negara, pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara menaikkan pajak yang bertujuan untuk pembatasan konsumsi, pemberian subsidi pada masyarakat,
agar ketimpangan ekonomi berkurang, serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakatnya. Oke, yang kedua, belanja negara sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membangun infrastruktur yang memadai agar pembangunan ekonomi bisa cepat tercapai. Maka peranan belanja negara sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, belanja negara pun bisa berperan untuk menurunkan belanja negara dengan tujuan mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar bisa terkendali dan stabil. Baik, sekian pembahasan kita kali ini tentang kebijakan fiskal. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.